Paman-paman. Bocah ini sudah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia jelas bukan bagian dari kita lagi. Kalau menurutku, posisi ketua harus dipegang oleh seseorang yang mampu. Begitukah caramu memperlakukan ketua baru? Siapa kau? Dan siapa kau? Siapa yang memberimu izin untuk menyerang di sini? Kau benar-benar cari mati. Ketua sedang mengujimu untuk memberimu kesempatan. Tapi kali ini, tidak ada kesempatan lagi. Lihat baik-baik apa ini. Perdagangan narkoba. Looming. Aturan pertama perkumpulan Longman adalah dilarang berdagang narkoba. Kedua, jangan mencabut nyawa orang tua dan anak-anak. Apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Paman, masalah ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia anak buah. Kau bilang kau tidak tahu apa-apa. Kami akan menyelidikimu sendiri. Bukan. Ini baru permulaan. Aku akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran. Perkumpulan Longman tidak punya tempat untuk sampah sepertimu. Siapa wanita ini? Tadi di sana. Bukankah aktingnya cukup meyakinkan? Terima kasih untuk hari ini. Jika ingin berterima kasih, lakukanlah secara nyata. Berita terkini hari ini. Badai petir dahsyat yang mungkin memengaruhi medan magnet bumi. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kita bertukar tubuh karena badai itu, kan? Sangat mungkin. Itulah mengapa aku berniat mencobanya lagi. Kurasa kau hanya kecanduan hal itu, bukan? Jangan lupa, tubuh ini milikku. Kau tidak punya hak untuk memilih. Aku tidak akan menurut. Apa yang akan kau lakukan? Aku menyentuh diriku sendiri. Singkirkan tangan kotormu dariku. Aku hanya ingin tubuhku kembali. Tapi aku tidak ingin bertukar kembali. Aku harus mendapatkan bukti kejahatan itu. Ini kesempatan terakhirku. Kau sama sekali tidak punya pengalaman lapangan. Jika kau ketahuan, tahukah kau bagaimana gangster menangani pengkhianat? 3 pisau dan 6 lubang. Bilah panas membara. Ditusukkan. Tepat di sini. Kau berandalan. Apa kau sudah memutuskan? Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Bisakah kau serahkan pengedar narkoba botak itu padaku? Apakah aku bisa masuk divisi narkotika bergantung pada satu kesempatan ini? Setuju. Kau pemimpin yang hebat. Mengelola begitu banyak orang. Kau seharusnya memegang kata-katamu, kan? Apakah bukti perdagangan narkoba si botak itu sudah cukup? Ada apa sekarang? Aku sedikit gugup. Shido. Tunggu. Ada apa denganmu? Aku akan menciummu setiap kali kau bicara. Apa kau akan terus bicara? Tunggu. Pelan-pelan. Aku di sini.
Ibu, mohon di surga, lindungilah aku, dan biarkan aku berhasil menukar tubuhku kembali. Akhirnya, aku kembali ke tubuhku sendiri. Syukurlah. Rasanya jauh lebih baik di tubuhku sendiri. Aku akan menyerahkan foto-foto ini ke kepala divisi narkotika sekarang juga. Kapan kau akan menyerahkan si botak itu padaku? Kau menipuku. Dasar brengsek. Kau orang yang tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau kau ketua geng? Apakah jadi ketua berarti boleh mengingkari janji? Ku beritahu, jika kau mengelola geng seperti ini, organisasi ini akan tamat cepat atau lambat. Bukankah kau bilang aku kecanduan hal itu? Aku hanya bercanda. Sekarang setelah kita bertukar kembali, aku belum mencobanya. Bagaimana kalau kita mencobanya? Dengan keberanian seperti itu, kau ingin bergabung dengan divisi narkotika? Tidak, aku bahkan belum melakukan apapun. Kau mudah sekali takut. Bolehkah aku pulang sekarang? Kau mengetahui begitu banyak rahasia, geng. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pulang? Tuanku, apa yang terjadi pada kakak ipar? Kurung dia. Jangan ada kontak dengan luar. Baik. Jadi fetis penyekapan. Benar begitu. Di mana Luming? Saatnya untuk perhitungan. Hon Juding, kau tidak akan berani menyentuhku. Kakakku tidak akan membiarkan wajahnya. Kau sudah sebesar ini. Namun kau masih lari ke kakakmu setiap kali ada masalah. Apa kau tidak malu? Bicara soal mengandalkan keluarga, kau memang ahlinya. Bukankah kau bisa di posisi ini berkat ayahmu yang sudah lama terkubur itu? Kau serius? Akan kubunuh kau. Luming, jika aku dengar sepatah kata saja dari mulutmu yang menghina ayahku lagi, aku akan tunjukkan akibatnya jika mulutmu membawa petaka. Coba saja sentuh aku. Bukan hanya menyentuhmu. Aku akan melenyapkanmu tanpa jejak. Mencoba. Xiaoju. Mari bicara. Seperti orang yang berakal. Serahkan saja dia padaku. Kau bukan memberinya pelajaran. Kau justru memanjakannya sampai ke liang kubur. Jika hari ini aku tidak menindaknya dengan tegas, besok dia pasti akan menunjuk papan arwah ayahku dan mengutuknya. Bagaimana kau akan menuntut itu? Dengan asetmu? Atau nyawa Luming? Bagaimana kalau begini? Aku akan mengalihkan 3 kasino di Jalan Raya Nanhe. Anggap itu sebagai kompensasi untukmu. Apa kau sudah tahu penyebab kematian ayahku yang sebenarnya? Xiaoju, sudah berulang kali ku bilang, apa yang terjadi pada ketua lama adalah kecelakaan. Kecelakaan mobil, itu saja. Jika suatu hari aku tahu bahwa kecelakaan ini didalangi oleh seseorang di balik layar, aku pastikan dia akan menjadi abu. Baiklah, baiklah. Cepat.
Han Juding menahan diri hari ini. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, 10 orang sepertimu tak cukup untuknya. Dia hanya mengandalkan ayahnya. Diam. Pelan-pelan. Maaf Kak Ipar. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dan kakakku, aku tidak bisa mendengar perintahnya. Siapa yang kau panggil kakak ipar? Benar juga. Aku memang kakak iparmu. Biar ku beritahu sesuatu. Atas apa yang kau lakukan hari ini, begitu aku dan kakakmu berbaikan, kau orang pertama yang akan kuhabisi. Kau tidak bisa bermain kotor seperti. Aku hanya mengikuti perintah. Dia hanya menyuruhmu mengurungku. Apa dia menyuruhmu mengikat? Kak Ipar, kalau begitu aku pergi dulu. Kak Ipar, Kak Ipar. Kelas bela diri itu ternyata berguna. Meskipun Hiating tidak berbuat jahat, dia pasti terlibat. Dia mungkin bahkan menyembunyikan buronan di pihaknya. Aku yakin bisa menemukan apa yang kucari. Langit benar-benar membantuku. Candy Ting, sebelum kembali untuk mengambil alih geng, dia sebenarnya seorang pianis dan sangat tampan. Yuing, aku sudah tua sekarang. Mulai sekarang, perkumpulan Longman ada di tanganmu. Kau harus memimpin saudara-saudaraku ke jalan yang benar. Kau tidak boleh terlibat pelanggaran terkait narkoba. Ini rekaman dari kecelakaan mobil ayahnya. Kau semakin banyak mengetahui rahasia. Bukanlah hal yang baik. Tanganmu sangat indah. Tangan itu tidak diciptakan untuk megang pisau. Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu sekarang? Kau orang baik, kau tidak akan membunuhku. Kau adalah pewaris dunia bawah. Sebelum ketua lama meninggal, kau tidak pernah mencampuri urusan geng sama sekali. Itu menunjukkan kau sama sekali tidak tertarik pada posisi ketua geng. Tapi kenapa kau tiba-tiba pulang ke rumah untuk mengambil alih geng? Melanjutkan bisnis keluarga adalah hal yang wajar. Tapi bukankah impianmu adalah menjadi pianis? Kematian ketua lama yang aneh itu yang memaksamu untuk kembali. Kau kembali mengambil alih geng kali ini hanya untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian ketua lama. Aku benar-benar meremehkanmu. Hukum akan memberikanmu keadilan. Kau harus mempercayai hukum selagi kau masih bersih. Mari kita akhiri saja. Sebagian besar dari apa yang kau katakan benar. Aku memang kembali ke rumah karena ayahku untuk mengambil alih geng. Tapi ada satu hal yang salah bagimu. Aku bukan orang baik. Aku tidak butuh julukan sebagai orang baik. Aku hanya ingin membalaskan dendam ayahku dan membunuh mereka mencelakai. Tuan Zhou, Bukankah kau tadi kuikat? Xiao Hai mengikuti Luming selama 7 hari. Dia baru saja mengetahui bahwa dia bertemu orang yang bertanggung jawab membersihkan lokasi kecelakaan ketua lama. Sudah bertemu, juga memberikan sejumlah besar uang kepada pihak lain. Kematian ayahku ada hubungannya dengan dia. Itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kudengar dia memanggil semua kembali dari luar negeri. Sepertinya dia menjaga ketat terhadap kita. Han Jiting, tenanglah.
Suruh aku untuk tenang. Jika ayahmu yang meninggal, apakah kau akan tenang? Ibuku juga dibunuh oleh pengedar narkoba. Aku sangat mengerti perasaanmu. Aku telah memahami isi hatimu. Aku tahu kau berbeda dari mereka. Kau adalah orang baik. Kau harus percaya pada hukum. Hukum pasti akan memberikanmu keadilan. Terus mengawasinya dengan ketat. Jika ada kesalahan lagi, kalian bisa terjun ke laut dan jadi santapan ikan. Hendaya tinggi. Jika kau benar-benar melakukannya, kau tak akan bisa kembali lagi. Peratas tak berguna yang memanjat ke puncak. Kau berani menggangguku? Aku akan membunuhmu. Hen Jiting, jika kau benar-benar bertindak, tak ada jalan untuk kembali. Aku harus keluar. Aku harus mencegah Hanjing membunuh siapapun. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Apa yang kau lakukan? Wan Jiting, Ibu, kau harus melindungiku dari surga. Aku mohon padamu. Kau benar-benar berani lari ke wilayahku. Tangkap dia. Kenapa kita tiba-tiba bertukar tubuh lagi? tangkap dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Berhenti mengejarku. Itu tidak ada hubungannya dengan. Ikut denganku. Lepaskan celanamu. Kenapa tubuh kita tiba-tiba bertukar kembali? Aku tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa. Kita bahkan tidak melakukan kontak fisik. Itu seharusnya tidak terjadi. Biarkan aku keluar. Ibu, kau harus melindungiku dari surga. Aku mohon padamu.
Jadi begitu rupanya. Tidak ada. Kau mau bicara atau tidak? Jika kau tidak bicara, kau tidak akan pergi hari ini. Kau mau bicara? Honing, aku sudah tahu rahasia pertukaran tubuh ini. Sekarang aku yang memegang kendali. Untuk apa kau bersikap sombong begitu? Benarkah? Apa yang kau lakukan? Apa tepatnya? Masuk. Apa yang coba kau lakukan? Jadi kau tidak mau bicara. Baik, kalau begitu kita coba satu persatu. Mulai perlahan dengan apa yang paling kita kenal. Lepaskan pakaianmu. Jangan impulsif. Apa kau mencoba mencari alasan lagi? Kau harus tahu dirimu sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan impulsif. Berhenti bergerak. Bisa kau tenang sedikit? Kau menarik rambutku. Berhenti melawan. Di tubuh manapun kau berada, kau ditakdirkan untuk kudominasi. Katakan bagaimana cara bertukar kembali. Jauhi aku. Bukannya aku tidak mau memberitahumu. Aku tidak tahu. Jika kau tidak bicara, aku akan terus lanjut. Jangan bicara. Jangan sentuh aku. Kakak ipar pergi lagi. Kali ini aku harus menenggelamkan diriku. Cari dia sekarang. Apakah Pepper ada di dalam sana? Kakak sepertinya sedang menikmatinya. Nyawamu telah diampuni. Mereka sepertinya sedang bertengkar. Tutup mulutmu. Apa yang kau inginkan sebagai ganti pertukaran tubuh? Apa yang aku inginkan selalu ada di tanganmu. Tidak masalah. Aku bisa menyerahkan bukti perdagangan narkoba pria botak itu padamu. Itu tidak bisa. Pertukaran tubuh kali ini punya harga yang berbeda. Jangan memancing kesabaran. Inisiatif pertukaran tubuh ada di tanganku. Kau tidak punya pilihan. Apa yang kau inginkan? Dalang dibalik perdagangan narkoba ini sudah dekat. Dia pasti punya dagangan narkoba besar di belakangnya. Aku ingin kau menyamar. Maka aku bisa membasmi para pengedar narkoba di negeri ini dalam sekali jalan. Joe Cucu. Aku adalah ketua perkumpulan Longman. Aku tahu. Nafsumu cukup besar. Apa kau tidak takut tersedak karenanya? Pernahkah kau melihat bos geng menjadi agen penyamar untuk orang lain? Nafsumu cukup besar. Apa kau tidak takut tersedak karenanya? Kau tidak harus setuju. Nanti, aku akan menggunakan tubuh ini untuk menyerahkan diri. Aku mengaku menjalankan organisasi ilegal. Dan menculik gadis di bawah umur. Lalu bertukar kembali. Aku akan lolos tanpa cedera. Aku benar-benar memikirkanmu. Lu Ming membunuh ayah. Aku tahu kau ingin balas dendam. Tapi jika kau benar-benar membunuhnya, polisi pasti akan menyelidikimu. Dan paman keduamu juga tidak akan melepaskanmu. Pada akhirnya, kau akan menyinggung polisi dan dunia bawah. Dan hidupmu tidak akan mudah lagi. Teman, merokok berbahaya bagi kesehatan. Pikirkan.
Jika kau menyamar, segalanya akan berbeda. Luming lebih dari sekadar musuhmu. Pikirkan berapa banyak orang yang dirugikan dengan narkobanya setiap tahun. Kau akan menyelamatkan nyawa. Saat itu, kau tidak hanya menjadi bos mafia. Kau akan menjadi pahlawan. Leluhurmu akan bangga padamu. Pertimbangkan. Berhenti bertingkah genit di tubuhku. Itu menjijikkan. Katakan pada bagaimana cara kita bertukar kembali. Dasar banci. Aku memang seorang gadis sejak awal. Apa maksudmu dengan banci? Kalau begitu, ini tubuhku sendiri. Apa masalahnya? Mari kita bertukar kembali dengan cara ini untuk saat ini. Tuan Han, terima kasih atas kerjasama aktif Anda. Saya menantikan Anda memberikan bukti berharga lainnya di waktu mendatang. Jo Cucu, meskipun kau belum resmi bergabung dengan divisi narkotika, tapi kau berhasil menjadikan pemimpin perkumpulan Longman sebagai informanmu. Aku punya firasat, aku akan segera menjadi anggota divisi narkotika. Semoga berhasil. Bekerja sama. Dia datang ke wilayahku sendirian dan masih bisa lolos. Sekumpulan pecundang. Aku akan mengirimnya. Menyusul mendiang ayahnya. Dia sedang bersama seseorang sekarang. Wanita yang menyusahkan, latar belakang misterius, dan cukup cakap juga. Dia tidak mudah ditangani. Selidiki. Aku ingin tahu persis siapa dia. Saudara, Teman masa kecil F. Joe adalah seorang perwira di divisi pengendalian narkotika. bagaimana? Ini adalah intelijen internal perdagangan narkoba untuk Longman Society. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Jangan khawatir soal sumbernya. Semuanya benar-benar legal dan sah. Aku punya informan yang sangat-sangat terpercaya. Kali ini aku pasti akan menangkap dalang di balik jaringan narkoba itu. Ya, aku memang punya bakat nyata, bukan? Cucu, jangan menjatuhkan dirimu ke dalam. Hanya untuk masuk ke divisi pengendalian narkotika. Tidak. Jangan khawatir. Aku akan memverifikasi intelijen ini. Jika ini sah dan resmi, serta membantu kasusnya, aku akan memastikan kau mendapat pengakuan yang layak. Tapi ingat, apapun yang terjadi, keselamatan yang utama. Aku janji. Kalau begitu tunggu kabar dariku. Selamat tinggal. Cucu. Tuan Ju, ini rumah Joa. Apakah kita benar-benar akan menculik keluarga? Bukankah itu terlalu kejam? Karena aku tidak tahan lagi memakai bra yang tidak nyaman itu. Ini satu-satunya cara. Rumah Jo. Tuan Ju ini ayah Joju dan ibu tirinya. Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan? Aku datang untuk berterima kasih pada kalian berdua karena telah membesarkan putri yang baik. Ibu tiri Jo, ayah Jo. Aku sudah memberitahu kakak ipar. Aku harap dia ada di sini. Menyerahlah. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa? Jangan ikut campur urusan di luar. Masuk ke dalam rumah. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Turunkan senjatanya.
Jadi, ini semua karena Jo cucu. Os, jika kau punya masalah, selesaikan dengannya. Kau bisa menjualnya atau membunuh. Asalkan jangan seret kami ini. Benar sekali. Bunuh saja dia jika kau. Aku tidak pernah putri sepertimu. Kau bahkan tidak bisa lulus ujian masuk divisi pengendalian narkotika. Bekerja sebagai buruh hanya menghasilkan sedikit di atas 4.000 yuan. Kami mencoba mengenalkanmu pada seseorang, dan kau mengeluh dia terlalu tua di usia 50. Kenapa kau tidak menikah saja lebih? Dan membawa mas kawin untuk membantu? Dan lihat sekarang, kau membawa musuh sampai ke depan pintu rumah kita. Kau benar-benar pembawa sial. Tepat sekali. Saat ibumu meninggal, kenapa dia tidak membawamu sekalian? Ambil ini agar aku bebas tak? Ibuku tewas saat menjalankan tugas. Dia seorang pahlawan. Lupakan saja. Mama. Tak hanya wanita yang tak bisa tinggal di rumah untuk memasak atau mengurus rumah. Berkeliaran sepanjang hari bermain. Menangkap pencuri macam apa. Dia pantas mati. Dan kau sama saja dengannya. Masih mencoba masuk ke divisi pengawasan narkotika. Cepat atau lambat kau juga akan mati di suatu tempat. Berani-beraninya tidak tinggal di rumah untuk mencuci bajumu dan memasak untukmu. Dia punya cita-citanya sendiri. Aku tak akan membiarkanmu bicara buruk tentangnya. Sialan. Kau mencari pukulan lagi. Aku paling benci dua jenis orang. Satu, mereka yang melantarkan istri dan anak-anaknya. Jenis lainnya adalah Prita. Sayang, kok melakukan keduanya lagi? Baiklah. Jangan bunuh mereka. Serahkan. Aku tak ingin kau menjadi agen penyamar lagi. Aku memohon padamu, lepaskan mereka. Cucu. Apa? Kau yakin ingin melewatkan kesempatanmu? Untuk meraih prestasi kan orang tua seperti itu. Aku yakin. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Aku tidak menginginkannya. Bagaimanapun kau telah melahirkanku. Anggap ini sebagai balasan untukmu. Mulai sekarang. Kita, kalau begitu. Jika kau ingin menangis, menangislah. Kau terlihat jelek saat mencoba menahannya. Siapa bilang aku ingin menang? Aku sangat bahagia. Aku sudah lama ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Aku hanya ingin fokus pada karierku sekarang. Aku harus menangkap dalang di balik kasus perdagangan narkoba ini. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kenapa selalu aku yang mendapat nasib buruk seperti ini? Ibuku meninggal saat aku berumur 9 tahun. Ayahku tidak menyukai. Ibu tiriku lebih tidak menyukaiku lagi.
Aku tak punya keluarga, tak punya teman, bahkan aku belum pernah menjalin hubungan. Satu-satunya tempat yang ingin kumasuki adalah divisi pengawasan narkotika, tapi itu juga sudah hancur. Kau belum pernah menjalin hubungan. Bagaimana waktu itu di klub? Itu adalah pengalaman pertama. Dan kau sangat kasar. Cucu. Bagaimanapun, kau dan aku telah menghabiskan beberapa malam bersama. Kau bisa meminta apapun yang kau inginkan. Rumah, mobil, uang, apapun boleh. Jadi tugas penyamarannya? Aku jelas juga sedang menyelidiki bukti untuk kasus perdagangan narkoba Luming. Kenapa kau tidak bisa menyerahkannya saja padaku? Itu urusan internal geng kami. Di dunia ini tempat berbeda, punya aturan berbeda, tapi intinya semua sama. Air mata. Kenapa aku begitu sedih? Cucu, apa yang kau lakukan lagi? Memangnya kenapa? Aku tidak boleh menangis. Berhenti menangis. Berhenti. Bisakah berhenti menangis? Pekerjaan. Pekerjaan. Baiklah, aku setuju. Aku setuju. Tolong berhenti. Apa katamu? Aku setuju membantumu menangkap Luming. Benar. Terima kasih banyak. Apa kau menangis sekarang? Semua berkat dirimu. Aku bahkan tidak sedih begini. Di pemakaman ayahku. Apa kau menangis karena aku menangis? Mungkinkah pertukaran tubuh ini membuat kita merasakan perasaan satu sama lain? Bagaimana? Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku minta maaf, biar aku hapus itu untukmu. Aku tidak tahu. Aku sangat malu. Aku benar-benar tidak. Cukup. Aku bisa setuju dengan syaratmu. Tapi aku punya ketentuan. Pertama, aku ingin Luming mati. Tenang saja, jika bukti perdagangan narkoba dan pembunuhan lengkap, dia akan dipenjara seumur hidup, meski tidak dihukum mati. Dan itu tidak ada bedanya dengan mati. Jangan menangis terseduh-seduh lagi. Aku bersumpah akan mengelola emosiku dengan baik. Senang berbisnis denganmu. Tuan Ju, ada apa? Bukan apa-apa. Hanya sedikit pusing. Kenapa di sini sangat panas? Tuan Ju, kenapa wajahmu memerah sekali? Kenapa kulitku sangat panas? Dan aku tidak bisa berhenti tersenyum. Apa ada yang memberimu obat? Mustahil. Tapi kau lebih terlihat seperti... Kau malu. Cucu. Tuan Ju. Steak di sini cukup enak.
Bagaimana rasa? Saudara, apakah kau mengajakku keluar hari ini? Untuk sesuatu yang penting. Sangat penting. Hal ini? Permisi, aku harus menerima telepon. Sini panas sekali. Kenapa kau di sini? Apa kau tersipu malu? Kau menyukai Siapa bilang aku menyukai? Aku lupa. Indra kita terhubung. Kau tidak boleh menyukainya. Karena itu menjijikan. Aku tidak mau merasakan debar jantung gadis yang sedang jatuh cinta. Ikut aku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bersikaplah lebih lembut. Cucu, jangan takut. Tampan sekali. Berdebar. Kau masih berenang di saat seperti ini. Pulanglah. Sudah ku bilang jauhi dia. Apa kau mengerti? Kakak, aku benar-benar mengenalnya. Kau mengenal? Cucu, lihat baik-baik. Isaman Juding, penerus baru perkumpulan Longman. Aib bagi masyarakat. Aib bagi masyarakat. Apa hakmu untuk melawanku? Tahu-tahu di dalam hatimu. Apa yang dilakukan perkumpulan Longman secara diam-diam. Aku tidak bisa menangkapmu sekarang. Tapi bukan berarti aku tidak akan bisa nanti. Orang yang kau suka itu hanyalah sampah. Jangan dengarkan omong kosong. Apa yang perlu dibicarakan dengannya? Ayo. Dia adalah orang yang kubawa ke sini. Lantas kenapa? Siapapun yang ingin kubawa, tak ada yang bisa menghentikannya. Begitu kan? Kalau begitu cobalah. Lihat apakah kau bisa membawanya ke sini. Kalian berdua, mari kita bicarakan ini baik. Lepaskan. Ini sakit sekali. Baiklah. Aku tidak akan bertarung untuknya hari ini. Kemarilah. Sudah kubilang kemarilah. Cu, jangan takut pada. Tidak apa-apa. Sudahkah kau memutuskan? Pilih aku. Atau pilih dia. Aku bisa menjelaskan semuanya pada Bang nanti. Orang itu mudah sekali marah. Dia tidak mudah ditenangkan. Jika dia memutuskan berhenti dan tidak lagi bekerja sama denganku, aku tamat. Kakak, aku benar-benar mengenalnya. Lihat kekacauan yang terjadi ini. Aku akan bicara dengannya sekarang juga. Aku akan memastikan dia menghormatimu di masa depan. Cucu. Tadi itu sangat kasar. Hen Gianting, ku bilang padamu. Pulanglah. Selamat tinggal. Kau bisa melepaskanku sekarang, bukan? Bukankah kau bilang belum pernah berkencan dengan siapapun dan aku yang pertama? Aku memang tidak pernah berkencan dengan siapapun. Kami hanya makan bersaja. Kau belum berkencan atau belum mulai berkencan?
Ini kehidupan pribadiku. Aku punya kebebasan untuk menjalani hidupku sendiri. Aku di luar sana mempertaruhkan nyawa mencari bukti, sementara kau di sini makan, minum, dan berkencan. Dan aku bahkan harus ikut menanggung kecanggunganmu. Tidakkah kau merasa terlalu bebas? Mulai sekarang, kau dilarang menemuinya secara diam-diam. Aku bisa merasakan jika aku tahu kau melakukannya. Kau akan menanggung akibat yang mengerikan. Apa kau mengerti? Jangan sentuh aku. Aku bisa berjalan sendiri. Tentang masalah penting yang kusebutkan tadi. Aku masih ingin bicara langsung denganmu. Ayo kita Pasti sangat penting sampai harus bicara langsung. Aku harus pergi atau tidak? Jangan. Ini soal bisnis. Halo kakak ipar. Kamu berpakaian sangat bagus. Di mana? Membeli bahan makanan. Kamu akan membeli bahan makanan dengan berpakaian seperti itu. Bukankah aku selalu berpakaian seperti ini? Ada apa denganmu hari ini? Aku hanya dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Aku hanya ingin mampir dan menemuimu. Apakah ada kabar baik? Kabar baik seperti apa yang mungkin ada? Jadi beritahu aku saat aku sedang berlibur. Aku akan menginap sendirian di hotel, kan? Karena kamu tidak sibuk. Ikutlah denganku. Kita akan kemana? Benarkah? Biar aku undang kamu ke pertunjukan. Ajak dia ke sini. Cepatlah. Tuan Ju, aku salah. Tolong ampuni aku sekarang. Sekarang kamu tahu kamu salah. Mengapa kamu tidak memikirkan hal itu saat kamu diam? Maafkan aku Tuan Ju. Aku seharusnya tidak berhubungan dengan orang-orang dari perkumpulan. Kami hanya makan bersama. Aku tidak membocorkan informasi apapun tentang geng itu. Makan bersama orang dari geng lain. Itu termasuk pengkhianatan. Tentu saja, Rang. Harus setia. Meninggalkan satu jari. Tidak seserius itu kan? Hanya karena dia makan bersama seseorang di belakangmu, kamu akan memotong satu jari. Itu aturanku. Aku bertanya-tanya pertunjukan seperti apa yang ingin kamu lihat. Jadi, itu hanya untuk memberi contoh pada seseorang. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menemui Fang lagi. Kamu yang menyuruh. Aku seharusnya tidak menemuinya di belakangmu. Itu kesalahanku. Apakah kamu tidak mencoba menghalangi orang?
Kali ini kamu tidak berakting lagi. Aku membuatmu menangis. Dan pada akhirnya akulah yang menderita. Tapi aku minta maaf tentang satu hal. Aku seharusnya tidak setuju dan kemudian mengingkari janjiku. Apakah kamu sangat menyukai anak orang kayak itu? Dia adalah kakak dari tetanggaku. Dia selalu menjagaku sejak aku masih kecil. Itukah sebabnya kamu menyukainya? Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan denganku. Baiklah, pergilah. Mulai sekarang, kau harus melaporkan semua ini kepadaku. Sesuai perintahmu, Tuan Ju. Tuan Ju, bagaimana kabarku? Kau sudah resmi diterima. Tuan Ju, apa kau benar-benar akan membiarkan adik ipar pergi menemui pria lain? Dia hanya menyukai anak itu. Karena dia belum pernah jatuh cinta. Begitu dia mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan pria, dia menyadari bahwa pria itu tidak istimewa. Tapi, bagaimana jika setelah dia mendapatkan pengalaman itu, dia tahu bahwa pria itu sebenarnya... Wanita tidak pandai menilai pria. Pria bisa melihat pria lain sekilas. Dia tidak baik. Apa yang begitu penting sehingga kau harus memanggilku dan bersikeras mengatakannya secara langsung? Cucu, apakah kau dan Han Juding berkencan? Jangan terlalu dipikirkan. Jangan gugup, aku tidak bermaksud apa-apa. Lihat ini dulu. Laporan forensik otopsi. Kematian ayah Han Gi-ing sebenarnya disebabkan oleh ini. Saya punya informan di perkumpul panjang. Tua lama meninggal di tangan orang-orang yang paling dia percaya. Paman kedua, Paman Dao. Mereka semua adalah saudara-saudara dekatnya. Faknya, Luming hanyalah Algojo. Dalang dibalik semua ini adalah mereka. Ternyata pada pertemuan itu, tidak ada satupun orang baik di sana. Meskipun ketua lama terlibat dengan geng-geng, dia adalah orang yang berprinsip. Dia menetapkan anti perdagangan narkoba, namun sangat sedikit yang benar-benar mengikutinya dari hati. Mereka tidak puas dengan uang receh. Jadi mereka diam-diam bersekongkol untuk memperdagangkan narkoba. Ketika ketua lama mengetahuinya, mereka bersekongkol untuk membunuh. Jadi, apa langkah mereka selanjutnya untuk melakukan tindakan penyerahan? Paman kedua dan Paman Dao-nya. Itulah alasan saya datang mencarimu. Cucu, jika kamu ingin menghancurkan perkumpulan lelaki bertubuh panjang, sekarang adalah kesempatan terbaik. Apa maksudmu? Saya bertanya tentang hubunganmu dengan Han Juding. Maksudku, jika memungkinkan, kau harus membocorkan petunjuk ini ke Han Juding. Dan biarkan Han Juding dan paman kedua berselisih secara internal untuk saling menghancurkan satu sama lain. Semakin kacau keadaan, semakin baik bagi kita untuk menyelidiki dan melakukan penangkapan. Namun raksasa tangan telah menjadi korban dari awal hingga akhir. Tangannya bersih. Dia sudah menunggu di perairan berlumpur ini. Ambil satu langkah lagi ke depan, dan dia tidak akan berbeda dari orang-orang seperti paman kedua. Setelah masyarakat Loman runtuh, aku akan membantumu masuk ke divisi pengendalian narkotika. Aku tidak bisa melakukan itu. Cucu, kau masih menyukainya, bukan? Kau pikir aku tidak setuju dengan metodemu karena aku menyukainya? Bukankah begitu? Aku ingin bergabung dengan divisi pengendalian narkotika. Untuk melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan, bukan untuk menjadi hakim. Aku ingin mengandalkan hukum daripada nilai-nilaiku sendiri untuk memutuskan nasib orang lain.
Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya tentang kematian ayahnya? Bagaimana ekspresi wajahmu? Aku bilang ini bukan kencan. Hanya pertemuan dua orang teman. Hanya teman. Ayo duduk. Ada yang ingin kau katakan padaku? Kenapa kau terlihat tidak senang? Cukup. Aku akan memberimu hadiah. Tutup matamu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun, kakak ipar. Hari ini bukan ulang tahunku. Jika aku ingin merayakan ulang tahunmu, aku akan melakukannya. Lupakan saja. Umurmu 22 tahun. Anggap saja hari ini ulang tahunmu yang pertama. Kita bisa mengganti 21 ulang tahun yang tersisa kapanpun kita mau. Kau gila. Kenapa kau begitu baik padaku? Jika kau senang, aku juga senang. Aku tidak peduli. Kau hanya keras kepala. Jelas. Tidak, kurang baik. Hentikan itu. Buatlah permintaan. Aku punya permintaan yang ingin kubuat untukmu. Baiklah. Apa itu? Master Ju akan mewujudkannya. Aku ingin kau memainkan piano untukku. Menyerahkannya. Sebelum kembali ke rumah untuk mengambil alih, geng itu ternyata seorang pianis. Apakah ini yang sedang dia rasakan saat ini? Jadi dia sangat mencintai musik. Seseorang yang dapat memainkan melodi seperti itu. Menjalani hidup seolah menari di ujung pisau. Tidak. Dia pasti tidak tahu kebenaran tentang kematian ketua lama. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan bisa kembali. Sejak aku kembali ke negara ini, aku tidak menyentuh tuts piano lagi. Maafkan aku. Itu hebat. Dan menurutku, saat kau bermain piano,
Kau seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku sudah berlatih sejak aku berusia 3 tahun. Saat aku masih kecil, setiap sesi latihan terasa seperti siksaan. Saat aku tumbuh dewasa, aku mulai perasaan tenggelam dalam musik. Itu semacam keajaiban yang membuatmu melupakan semua masalahmu. Aku juga bisa merasakan. Saat kau bermain, kau begitu bebas. Bagaimana dengan sekarang? Kau disingkirkan. Cucu. Ditemukan di punggung. Apa ini? Kematian ketua alam. Apa sebenarnya terjadi? Atur adegan. Kau punya buktinya selama ini. Kenapa kau tidak memberitahu? Aku sebenarnya, Cucu. Apa kau tahu betapa berartinya ayahku bagiku? Semua yang telah aku lakukan hanyalah untuk mendapatkan bukti itu, untuk membalaskan dendam. Kau telah sangat mengecewakanku. Jangan biarkan dia pergi dari sini. Kakak ipar, kau belum makan seharian. Istirahatlah. pasti ada petunjuk yang terlewatkan. Jika kita ikuti petunjuk itu, kita pasti akan menemukan lebih banyak bukti. Xiaozi. Hending benar. Meskipun aku terus mengatakan ingin bergabung dengan divisi pengendalian narkotika, aku tidak pernah mengambil tindakan nyata apapun. Dialah yang menemukan semua bukti. Aku tidak bisa terus-menerus melarikan diri kali ini. Tuan Jio sudah mencoba segalanya. Semua bukti dihancurkan oleh paman kedua dan orang-orangnya. Tidak ada gunanya. Lihat ini. Orang Jerman tua itu dulu memelihara hewan peliharaan di kantornya ketika dia masih hidup. Bahkan ada catatan pembelian untuk monitor hewan peliharaan. Jika kita ikuti pengawas ini, kita pasti akan menemukan lebih banyak bukti. Sudah terlambat. Tuan Jio telah memutuskan untuk bergerak besok. Akan ada insiden besar di rapat Ding. Tidak, kita harus menghentikan. Apapun yang diputuskan Tuan Jio, tidak ada yang bisa mengubahnya. Xiao Zai. Aku ingin tidur siang setelah makan.
Bisakah kau bawakan aku pil tidur? Tuanku tidak melarangnya. Kakak ipar, pilnya. Aku akan tidur segera setelah selesai makan. Kau bisa keluar dulu. Satu pil mungkin tidak akan cukup. Ibu? Setidaknya doakan aku agar beruntung. Kantor ketua lama. Jangan takut, Jo cucu. Kau tidak bisa mundur kali ini. Pengawas hewan pelihara di seluruh rumah. Pecahan di Antamospa. Ini tren ke suatu sudut, tersangkut dan tidak terlihat. Aku sudah memeriksanya. Jo Chu itu dari Divisi Pengendalian Narkotika. Kalian berdua sekarang bekerja menyelidiki kasus perdagangan narkoba, bukan? Jadi, bukti yang diberikan informan kepada bank itu diberikan olehmu secara khusus. Itu benar. Aku hanya ingin menggunakan tangan Shou Cucu untuk membuatmu melihat dokumen itu dan membuatmu gila. Selama kau mengambil tindakan, aku akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu. Awalnya, aku berencana menggunakan bom milikku sendiri untuk menghabisi nyawamu di pertemuan besok. Tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan menyerahkan dirimu tepat di depan pintu rumahku hari ini. Apa yang ingin kau lakukan? Ini surat bunuh dirimu? Kau akan bunuh diri di sini malam ini? Bunuh diri? Siapa yang akan percaya itu? Jangan bergerak. Jika kau ingin menyalahkan siapapun, salahkan saja orang tua terkutuk itu. Dia tidak akan membiarkan kita merekoba. Orang-orang datang ke rumahnya menawarkan uang dan dia menolaknya. Memutus jalan seseorang menuju kekayaan tidak ada bedanya dengan membunuh orang tua mereka. Bukankah dia pantas mati? Aku sudah menyelidikinya. Sejak orang tua itu meninggal, kau tidak bisa tidur. Kau butuh obat tidur setiap malam. Jadi seharusnya tidak sulit bagiku untuk pergi ke departemen psikiatri dan mendapatkan diagnosis depresi. Mengenai alasan depresi yang menyebabkan keinginan bunuh diri. Mengapa kita tidak mengatakan bahwa kamu mengetahui bahwa ayahmu adalah seorang pengedar narkoba dan tidak dapat menghadapi kenyataan yang mengancam? Jadi kamu mengedarkan narkoba membunuh ketua lama?
Dan kamu bahkan menjebaknya. Jadi bagaimana jika aku melakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ayahku memperlakukanmu dan paman kedua serta paman Dao dengan kesetiaan dan kebaikan. Mengapa kalian semua bersekongkol untuk membunuhnya? Paman kedua hampir kehilangan nyawanya di jalan tahun itu. Ayahku yang menyelamatkannya. Ketika anak paman Dao sakit, ayahku yang membayar pengobatannya. Dan kamu, berapa banyak hal tercela yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun yang harus diselesaikan ayahku untukmu? Kamu berbicara omong kosong. Selain selama bertahun-tahun, Camilla yang membantunya duduk di posisi itu dan menghasilkan uang untuknya. Dialah yang mengambil keuntungan, bukan? Sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Hari ini, aku akan membunuhmu. Jangan gegabah. Lepaskan aku. Ibu, tolong awasi aku dari surga. Han Juting, Saatnya membalaskan dendam ayahku. Juting. Juting. berhentilah Han Juting. Kau tidak bisa membunuhnya, Han Juting. Hutang atas pembunuhan ayahku adalah sesuatu yang harus kau bayar. Han Juting, kau tidak bisa membunuh Han Juting. Berhenti. Han Juting, letakkan senjatamu. Atau aku melepaskan tembakan. Jangan tembak. Jangan tembak. Raksasa tangan, tenanglah. Jika kau membunuhnya, kau juga akan mati. Pikirkan baik-baik. Mengapa ayahmu mengirimmu ke luar negeri? Lu Ming membunuh ayahmu. Sekarang dia bahkan mencoba mencelakai putra tunggal ayahmu. Apakah kau ingin ayahmu mati dengan mata terbuka lebar karena menyesal? Han Juting, jika kau berani menembak, kau akan dieksekusi di tempat. Aku akan membunuh. Sialan. Segala yang terjadi di sini malam ini semuanya terekam oleh kamera mini ini. Di dalamnya terdapat bukti bahwa paman kedua Lu Ming dan paman Dao bersekongkol dalam perdagangan narkoba dan pembunuhan ketua lama. Itu semua diakui sendiri oleh Lu Ming. Hukum akan menegakkan keadilan bagi ketua lama. Hukuman seumur hidup dan penjara bagi pengedar narkoba. Semuanya akan menerima hukuman yang setimpal. Saya katakan sebelumnya. Saya pasti akan mendapatkan bukti kejahatan mereka. Saya melakukannya. Menggigit tangan. Anda punya pilihan. Anda punya pilihan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Letakkan senjatamu. Maukah kau?
Honjuting. Komandan B. Joe telah memecahkan kasus besar untuk Divisi Pengendalian Narkotika. Tentu dia pantas mendapatkan posisi. Bukan. Joe tentu melakukan pekerjaan yang hebat. Divisi Pengendalian Narkotika kita akan mengujinya. Tetapi Divisi Pengendalian Narkotika belum dapat mempekerjakannya. Saudara? Yun Sabes apa sih? Demi sebenarnya selama bertahun-tahun saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah itu sebabnya semua orang tidak ingin saya bekerja di Divisi Pengendalian Narkotika? Cucu, sebelum ibumu meninggal, dia memegang tanganku dan memohon padaku. Mengatakan untuk tidak membiarkanmu terlibat dengan Divisi Pengendalian Narkotika. Dia takut kau akan mengikuti jejaknya. Takut dia bahkan tidak akan mampu melindungi putri satu-satunya. Tetapi jika aku bisa seperti ibuku dan membasmi kejahatan untuk melakukan kebaikan, ibuku mungkin akan lebih bahagia. Cucu. Kau juga harus belajar menghadapi kenyataan. Kau sudah lemah sejak kau masih kecil. Kau tidak bisa menangani pekerjaan jangka panjang dengan intensitas tinggi di Divisi Pengendalian. Aku takut tidak akan mampu melindungimu. Tidak apa-apa. Aku bisa berlatih untuk meningkatkan kebugaran fisikku sendiri. Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku yakin bahwa aku mampu bekerja untuk Divisi Pengendalian Narkotika. Kau sudah seperti ini sejak kau masih kecil. Aku tidak akan pernah bisa mengatakan tidak kepadamu jika kau membutuhkan. Aku bisa membantumu dengan pelatihan. Tidak perlu repot-repot. Tapi terima kasih saja. Dimengerti. Tuan Yahudi. Aku punya masalah. Bisakah kau membantuku? Bicaralah. Bisakah kau mengajariku latihan fisik? Aku ingin menjadi sepertimu. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan kemampuan untuk melindungi orang lain. Apa yang kau lakukan? Apakah kau begitu takut? Apakah kau lupa bahwa kita masih memiliki masalah yang harus diselesaikan? Itu hanya karena kebugaran fisikku tidak sesuai standar. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, Bu. Kau ingin aku melatihmu? Melatihmu menjadi anggota Divisi Pengendalian Narkotika yang gagah dan kemudian menyuruhmu menggunakan borgol untuk menangkapku? Kau tidak bisa mengatakannya. Seperti itu, Tuan Yahudi. Kau orang baik. Kau tidak akan mengedarkan narkoba, kan? Aku mohon padamu menyerah. Aku harus bergabung dengan Divisi Pengendalian Narkotika. Aku benar-benar harus bergabung dengan Divisi Pengendalian Narkotika. Cukup. Aku bisa menyetujuinya. Aku bisa mengajarimu bertarung dan aku bisa melatihmu. Kau harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Kamu harus tetap di sini dan jadi pengawal pribadiku. Ketemu. Paman kedua telah melarikan diri. Dia pasti akan datang mencariku. Kamu sekarang berada di... Bukankah seharusnya kamu bertindak sebagai badiku? Aku setuju. 24 jam sehari. Apa aku masih bisa pulang? Lari lebih cepat. Ikuti aku.
Kendalikan napasmu. Lebih cepat. Ayo. Kiri, kanan, kiri, kanan. Lewat sini. Gunakan kekuatanmu. Gunakan kekuatanmu. Apa kamu tidak tahu caranya? Teruskan. Berapa kali aku harus mengajarimu? Ayo, tetap waspada. Tetap fokus pada target, tanganmu harus mengikuti. Luruskan punggungmu. Saat kamu melempar pukulan, gunakan otot inti dan pinggangmu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu mendengarku? Aku mendengarmu. Cobalah sekali. Fokus pada target. Benar. Teruskan. Teruskan. Gunakan kekuatan. Matamu. Awasi matamu. Ayo. Kenapa kamu selalu ingin memukul tempat yang sama? Saat kau dalam bahaya, kau harus memfokuskan seluruh kekuatanmu di satu tempat, agar kau tidak kehilangan keunggulan. Bersiaplah. Ayo lakukan lagi. Lumayan kan? Jika kau terus berlatih seperti ini, kau akan siap untuk lulus dalam waktu singkat. Benar. Menyerah. Aneh. Kapan aku bisa sedekat ini dengannya? Aku melakukan hal-hal intim ini, dan aku bahkan tidak melawan. Kenapa aku merasa seperti saat kau memelukku tadi? Kau benar-benar menikmatinya. Jangan bicara omong kosong. Kau selalu membayangkan sesuatu. Apakah aku salah berpikir seperti itu? Mau mencobanya lagi? Rubah tua ini punya banyak sekali trik. Dia melakukan kontak fisik secara alam. Selama latihan, mengaburkan semua batasan antara pria dan wanita. Hari ini. Cukup latihan untuk hari ini. Aku akan kembali sekarang. Besok kita lanjutkan. Bukankah kau bilang, kau akan menjadi pengawal pribadiku? Pengawal pribadi. Apakah itu berarti bahkan di malam hari? Itu tidak benar. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Tidur di sini hari ini. Hanya ada satu tempat tidur. Kamarku kedap suara. Kalau kau tinggal di sebelah, bagaimana kalau aku dalam bahaya di tengah malam dan kau tidak bisa mendengarku? Itu tidak benar. Cucu. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Dulu baik-baik saja, tapi sekarang tidak. Beda. Apa bedanya? Pokoknya beda. Niatmu terhadapku sudah berbeda.
Sudah, jangan bersikap dingin begitu. Aku bisa merasakan kau tidak keberatan. Kau menyebalkan. Aku juga bisa merasakan kau tidak membenci. Kalau begitu kau tidur di sebelah kiri. Aku akan tidur di sebelah kanan. Jangan melewati batas. Cucut. Apa kau berpacaran dengan Fu? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Kenapa kau tidak memberiku jawaban yang jelas? Apa kau benar-benar berpacaran? Tidak. Lalu kenapa kau membuat garis pemisah di antara kita? Aku yakin kau bisa merasakannya. Aku serius. Cuk. Aku menyukaimu. Bisa kau tidak menyukai, Bang? Kalau kamu mau pacaran sama seseorang, kamu bisa pilih aku nggak? Jantungmu berdebar kencang. Jantungku berdebar kencang karena kamu. Jantungmu juga berdebar kencang. Kita punya indera yang sama. Lagi pula ini pertama kalinya aku menyatakan perasaanku pada seorang gadis muda. Sulit untuk tidak gugup. Aku punya pertanyaan. Kenapa kamu suka sama aku? Mungkin karena kamu imut banget. Hati-hati. Aku sangat kuat sekarang. Apa jawabanmu? Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu apa yang kurasakan padamu. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Terkadang kita seperti teman atau kawan. Terkadang seperti musuh. Dan terkadang kita seperti kekasih. Kamu sudah mengajariku banyak hal. Aku juga sangat bahagia saat bersamamu. Dan setiap kali kamu dekat denganku, sebenarnya aku juga merasakan debaran di hatiku. Tapi aku tidak yakin apakah ini cinta. Aku cukup puas dengan jawaban itu. Pria tua sangat mudah dibujuk. Aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya. Bisakah kamu memberitahuku rahasia pertukaran tubuh? Aku juga serius soal ini. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula bahaya yang akan mereka hadapi. Kau pasti sudah menyadari Lord Slime. Ini kan. Jadi kuharap saat kau menghadapi masalah, aku bisa menggunakan pertukaran tubuh untuk melindungimu. Sebagaimana kau melindungiku. Apa kau bersedia mempercayaiku dan memberitahuku rahasia pertukaran tubuh? Tidak, kau harus berjanji padaku. Setelah kau mengetahui rahasia ini, kau tidak bisa melakukan hal-hal berbahaya ini lagi. Kau harus menjaga keselamatanmu sendiri. Aku sudah menjadikanmu sebagai pengawalku. Aku serius.
Baiklah. Aku berjanji padamu. Jadi kita berdua harus menjaga diri kita sendiri dengan baik. Dan tidak membiarkan satu sama lain khawatir. Oke. Sebenarnya pertukaran tubuh itu hanya Sesederhana itu. aku juga menemukannya secara tidak sengaja. Aku juga tidak menduganya. Cucu. Terima kasih sudah mempercayaiku. Sama-sama. Tidurlah. Jaga pelurus dan dorong ke bawah. Aku tidak bisa. Aku sudah mencapai batasku. Rentangkan tanganmu dan raih ke depan. Aku benar-benar tidak bisa. Kau bisa melakukannya. Apa kau terluka? Kakiku patah. Apa? Aku sungguh tidak bisa. Komandan B. Komandan B. Aku peringatkan padamu, jangan menghalangi jalan. Komandan B, kau tidak boleh masuk. Cucu kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakiku hanya mati saat latihan. Latihan fisik harus dilakukan secara bertahap. Jangan terlalu tidak sabar. Muridku tidak butuh kau tunjuk jari. Kenapa kau di sini? Aku sudah meminta izin dari atasanku. Mulai sekarang, akulah yang akan melindungimu. Kalau begitu, kalian berdua bicaralah. Tiba-tiba, aku ingat ada hal lain yang harus kulakukan. Cucu, jangan bergerak. Ini rumahku. Cucu. Biar ketek. Lagi pula, tidak pantas bagiku untuk menyuruhnya pergi. Kau tahu betul mengapa dia di sini. Baiklah. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Aku tahu aku bisa meminjam tubuhmu untuk ini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Jangan mengatakan sesuatu yang sembrono. Cucu, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan saja. Lanjut. Jangan takut padanya. Kau tidak datang ke sini hari ini untuk menulis catatan. Kau datang untukku, kan? Cucu, aku tidak ingin kau bersama seseorang yang sangat berbahaya. Ikutlah dengan. Apakah itu satu-satunya alasan? Kau menyukaiku. Bukan? Mengapa kau menanyakan itu? Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Begitukah? Ya. Aku menyukaimu dalam hatiku. Kau lebih dari sekadar gadis tetangga. Bai Fang menyukaiku. Tapi aku tidak menyukaimu. Jangan bicara omong kosong. Sekarang apa? Aku tidak akan pernah menyukainya. Kau dengar itu. Dia tidak mungkin menyukaimu. Cucu, orang yang kusuka adalah kau. Cu, aku serius padamu. Apakah kau tahu apa artinya menyukai seseorang? Menyukai seseorang adalah ketika setelah benar-benar mengenalnya, kau masih ingin berada di dekatnya. Dan kau masih merasakan jantungmu berdebar untuknya. Apakah kau pernah benar-benar mengerti siapa aku? Cucu, kita tumbuh bersama. Tidak ada yang mengenalmu lebih baik daripada. Di matamu, aku hanyalah gadis tetangga yang baik, penurut, dan bijaksana. Namun, aku juga punya sisi lain. Apakah kamu mengerti hatiku? Apakah kamu tahu orang seperti apa aku sebenarnya? Dari kecil hingga dewasa, aku hanya menganggapmu sebagai saudara. Tidak lebih. Lalu siapa yang benar-benar kamu sukai? Lanjut. Pertanyaan itu, aku ingin dia menjawabnya sendiri. Hon Juding,
Singkirkan tanganmu dariku. Ya, saudaraku. Meskipun aku belum sepenuhnya yakin, siapa yang aku sukai? Aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa aku tidak menyukaimu. Cucu, perasaan dapat dipupuk. Aku bersedia menunggumu. Sejak saat kamu menyerahkan bukti itu kepadaku, mencoba membuatku memicu pertikaian di dalam perkumpulan Longman, aku tahu pasti bahwa kita tidak berada di jalan yang sama. Cucu, jangan lupa dia. Pemimpin perkumpulan Longman dan kamu ada seharusnya berada di divisi pengendalian narkotika kita. Kalian itu berada di pihak seberangan. Kalian tidak cocok satu sama lain. Demi Fang. Apakah kita berakhir di pihak yang berseberangan? Bukanlah tentang permukaan, tetapi tentang hati. Cucu, jangan tertipu oleh kata-katanya yang manis. Saudaraku, aku menolakmu bukan karena diet ketat. Itu yang sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak ingin menggunakan pandangan duniaku sendiri untuk menghakimi kehidupan orang lain. Aku juga berharap kamu dapat melihat orang lain secara objektif. Kamu akan selalu menjadi saudaraku yang baik. Aku mengerti. Cucu, aku akan menghormati pilihanmu. Aku akan pergi sekarang. Kamu tidak menyukainya. Tapi bagaimana dengan? Aku akan mengatakannya lagi. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkan. Kamu tidak menyukainya. Tapi bagaimana? Aku akan mengatakannya lagi. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkan. Jo cucu, apa yang kamu pikirkan, tentang bermimpi seperti itu? Tidak bisa tidur. Aku baru saja turun untuk minum air. Aku akan kembali tidur sekarang. Kenapa mukamu merah sekali dan banyak berkeringat? Mungkin karena kepanasan. Cucu. Aku perhatikan koneksi sensoriku. Akhir-akhir ini semakin kuat. Apapun yang kau katakan. Atau apapun yang kau lakukan, aku benar-benar tahu. Semuanya. Tadi. Kau bermimpi. Kau berbohong. Aku sama sekali tidak bermimpi. Aku hanya menggodamu. Istirahat. Selamat malam. Handy Ting. Tadi aku benar-benar bermimpi. Tadi aku tidak mengatakan apa-apa karena aku merasa terlalu malu. Tapi melihatmu sekarang, kurasa tidak apa-apa. Aku sudah lama berpikir, mengapa aku bermimpi seperti itu? Nah, setelah berpikir beberapa saat, kupikir, mungkin karena aku menyukaimu. Kau menyuruhku untuk memikirkannya hari ini.
Akhirnya aku menunggu kata-kata ini darimu. Master Chen, sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Aku menerima kabar di pertemuan dingin berikutnya. Xiaoi sedang mengumpulkan sekelompok orang untuk melawan. Tuan Ju, bukankah Anda mencoba mereformasi perkumpulan Longman mengarahkan semua orang menuju bisnis yang sah? Saya adalah orang yang paling menentang. Saya kira itu alasannya. Bukan hanya karena itu. Mereka tidak senang karena saudara ipar kita berasal dari divisi pengendalian narkotika. Mereka bilang geng itu seharusnya tidak memiliki saudara ipar seperti itu. Mereka mulai membuat keputusan dari saya sekarang. Tuan Gu, mungkin kita harus menyuruh saudara ipar kita menjauh untuk sementara waktu. Menjauh dari apa? Jika mereka tidak menghormati saudara ipar ini, maka kita pukulin mereka sampai mereka menghormati. Zi, apakah Anda siap? Atau haruskah saya melakukannya sendiri? Ini kesempatan yang tepat untuk menguji. Seberapa banyak kebugaran fisik saya telah meningkat akhir-akhir ini. Kalau begitu, lakukan saja dengan bebas. Jika terjadi apa-apa, saya akan bertanggung jawab. Tuan Ju, di pertemuan dingin hari ini, apa maksud Anda membawa seorang wanita ke sini? Apakah Anda punya masalah dengan saya? Anda punya masalah. Anda bisa mengatakannya langsung di depan saya. Anda pikir Anda siapa? Anda tidak punya hak. Apakah aku punya hak atau tidak itu bukan hakmu untuk memutuskan. Ini wilayah Tuan Joya. Anjudi, apakah kau benar-benar akan membiarkan seorang wanita menguasai kepala saudara-saudara memerintah kita? Apakah reformasi perkumpulan pria bertubuh panjang juga ide? Bisnis yang sah. Kami telah menghabiskan seluruh hidup kami membawa pisau. Sekarang kau ingin kami pindah kembali ke kami. Kau bercanda kan? Jika kau tidak bisa duduk diam maka keluarlah. Reformasi geng adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Tuan Chu. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka keluarlah. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Menyuruh kami untuk keluar. Seorang wanita yang bertindak begitu angkuh dan berkuasa. Hadapi dia. Dia pikir dia siapa? Dia benar-benar mengira dia adalah saudara ipar kita. Hanjudi, jika dia terus main-main seperti ini, apakah kau hanya akan menonton? Apakah kau tidak benar takut saudara-saudara akan mengkhianati? Apapun yang ingin dia katakan atau lakukan hari ini, terserah padanya. Tuan Ju, latihan fisikmu benar-benar efektif. Tentu saja. Apakah kau tidak melihat siapa yang melatihnya? Tuan Ju, haruskah aku turun tangan? Tidak perlu. Aku percaya padanya. Siapa lagi? Kalian semua bersama. Kakak ipar kita ini galak sekali. Bagaimana bisa? Berapa poin yang akan kau berikan padaku untuk kemampuan bertarung dan kekuatan fisikku yang sebenarnya? 9 poin. Aku menahan 1 poin agar kamu tidak diserang. Kau yakin? Tuan Ju, yakin? Kau terluka. Itu luka ringan? Terluka dalam perkelahian itu wajar. Apa maksudmu luka ringan? Kakiku bahkan tidak terluka. Kenapa kau memelukku? Aku ketagihan. Aku ingin memelukmu. Terima kasih. Telah mengajariku begitu banyak. Kau hanya berterima kasih padaku dengan kata-kata. Apa yang kau harapkan? Apa yang kuinginkan? Apa kau tidak tahu? Kau masih belum memberitahuku. Apa yang kulakukan padamu dalam mimpi tempo hari?
seperti ini. Bisakah kau sedikit lebih lembut nanti? Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir, di mana kita akan tinggal di masa depan? Di mana anak-anak akan bersekolah? Kenapa kau sudah memikirkan di mana anak-anak akan bersekolah? Berusaha menghindari tanggung jawab. Apa kau mencoba melarikan diri? Bukan melarikan diri. Aku milikmu seutuhnya. Ada sesuatu di rumah. Aku harus kembali. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Apa yang kalian semua lakukan? Kenapa kalian memuntahkan barang-barang ibuku? Jika kalian akhirnya memutuskan untuk kembali. Sepertinya jika kami tidak memberimu pelajaran, kalian bahkan tidak akan mengakui keluarga ini, kan? Perjanjian hibah properti ini. Perjanjian hibah properti. Rumah ini diwariskan kepadaku oleh ibuku. Mengapa aku harus menghadiahkannya kepadamu secara cuma-cuma? Karena aku ayahmu. Barang-barangmu adalah, bukankah itu akal sehat? Kau makan makananku dan menggunakan barangku. Setelah bertahun-tahun bukankah seharusnya kembali? Selama bertahun-tahun, kapan aku pernah makan atau menggunakan barang-barangmu? Uang sekolahku sejak kecil dibayar oleh pekerjaan paruh waktuku sendiri. Biaya hidupku didanai oleh rekan-rekan ibuku. Sebaliknya kalian semua tinggal di rumah ibuku, menggunakan barang-barang ibuku. Dan sekarang kau ingin mengambil rumahnya dan mengklaimnya sebagai milikmu, benar? Apakah kau bisa hidup tanpaku? Itu tidak mungkin. Kurasa aku terlalu berbelas kasih kepada kalian semua. Kupikir karena kalian sudah lanjut usia, aku akan membiarkan kalian tinggal di rumah itu. Aku terlalu baik. Kemasi barang-barang dari rumah ibuku. Dan pergilah. Kau ingin dipukuli. Aku bukan Joe yang sama seperti dulu. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Kemasi barang-barangmu. Dan pergilah dari rumah ibuku. Joe, lihat ini. Jika kau tidak menandatangani perjanjian hari ini, aku akan menghancurkan telinga ibumu. Kau berani? Menonton saja aku berani atau tidak? Aku berani. Siapa yang berani mencoba? Tuan Ju, lumayan. Kau masih ingat aku. Ini bisnis keluarga kita. Kau tidak boleh ikut campur. Bisnis keluarga Joe adalah bisnisku. Kulihat, kau sudah lama tidak kembali. Jadi kau berhasil bergantung pada Tuan Gio? Bagus, kau benar-benar telah menumbuhkan sayap sekarang. Semua karena kau punya seseorang yang mendukung. Dia tidak butuh siapapun untuk mendukung. Dia bisa menangani kalian semua sendirian. Dia hanya mengingat ikatan antara ayah dan anak perempuan dan memberimu sedikit muka. Sampah yang gagal ujian, divisi pengendalian narkotika 10 kali. Dan dia mengandalkan dirinya sendiri. Itu benar-benar lelucon. Tepat sekali. Suami. Ibuku bukan orang bodoh seperti yang kau sebut. Itu kaulah yang jahat. Dan aku bukanlah orang yang tidak berguna seperti yang kau katakan. Aku orang baik. Aku dicintai.
Dan aku layak dicintai. Cucu. Aku mohon, tolong lepaskan ayahmu. Jika kau terus menekuk lengannya seperti itu, tangannya akan patah. Aku mohon padamu. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku merasa jauh lebih baik setelah meneriakkan itu. Mari kita pasang kembali telinga ibumu. Aku sudah lama menunggu di sini. Onjuding hari ini, kau dan aku akan menyelesaikan perhitungan terakhir kita. Katanya apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau bertanya padaku apa yang kuinginkan. Adikku dijatuhi hukuman mati. Itu kau. Kaulah yang menghancurkannya. Aku ingin kau mati. Dan kau juga. Nyawa ganti nyawa untuk adikku. Apakah kau ingin aku membalas nyawa untuk orang-orang sepertimu? Apakah kau pantas mendapatkannya? Onjuding. Tahukah kau bagaimana ayahmu? Saat itu, mobilnya lepas kendali. Pada saat pertama itu, dia belum meninggal. Dia mencoba keluar dari mobil. Akulah yang menghalangi pintu. Melalui jendela mobil. Dia menatap. Darah perlahan menetes dari lehernya. Dia tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa membuat suara tercekik yang menyakitkan. Tutup mulutmu. Ayahmu meninggal dengan kematian yang menyedihkan, dalam kesakitan yang luar biasa. Kakinya patah. Seluruh tulang pahanya mencuat dari dagingnya. Kau minta mati? Menyerah? Tenanglah. Dia hanya mencoba membuatmu bergerak. Bunuh aku. Aku dan saudaraku. Jika kau punya nyali, lakukan. Jangan. Jangan. Karena orang sepertimu hanya akan mengotori tanganku. Kau tidak layak. Sekarang aku punya orang yang lebih penting untuk dilindungi. Kau lihat itu. Jelas. Aku tidak perlu bergantung pada orang lain. Aku bisa menangani kalian semua sendiri. Jika kau berani menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi, cepat pergi. Ikuti aku kembali ke divisi pengendalian narkotika. Cucu. Kau sudah dewasa. Mulai sekarang, tidak akan ada yang bisa menggertakmu lagi.
Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Beristirahatlah dengan Ibu. Lihat. Aku benar-benar bergabung di divisi pengendalian narkotika. Aku berhasil. Aku hanya tidak tahu. Apakah kau bisa melihatnya? Dia pasti bisa melihatnya. Apakah, menurutmu, mungkin ibu memilihmu untuk datang diam-diam dan melindungiku menggantikannya? Itu sebenarnya sangat mungkin. Apakah kamu masih ingat? Bagaimana kita berhasil bertukar tubuh? Ibu pernah berkata, dia akan selalu berada di sisiku. Ibu. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih estafet dan menjagamu tetap aman. Seumur hidup.